Dari kelompok 6, hari ini kami akan menjelaskan materi tentang PSAK 16 dan PSAK 19. Atau sekarang sudah diganti menjadi PSAK 216 dan PSAK 238. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, anggota kelompok 6, ada Zilian Anastasia dengan NIM 2024-50361. Anggota kedua, Fredrik Fedrosa dengan NIM 2024-50180. Anggota ketiga, yaitu saya sendiri, Sinta Meli Wijaya dengan NIM 2024-50075. Dan anggota keempat, ada Meli Mahmuda dengan NIM 2024-50239. Dan anggota kelima atau yang terakhir, ada Resiva Atia Salsabila dengan NIM 2024-50309. Ini kita langsung aja masuk ke PSAK 16, yaitu tentang aset tetap. Apa sih tujuan dari dibuatnya PSAK ini? Jadi PSAK ini dibuat agar laporan keuangan memberikan informasi yang jelas tentang aset tetap. Nah, fokusnya ini adalah bagaimana sih aset ini diakui, dicatat, dan disusutkan. Kemudian, dan diuji penurunan nilainya. Intinya tuh standar ini tuh menjawab kapan aset tetap boleh masuk laporan dan bagaimana nilainya ketika dihitung. Seperti itu. Selanjutnya ada ruang lingkupnya. Yang kedua itu PSAK ini berlaku untuk semua aset tetap. Jadi kecuali tuh ada PSAK lain yang mengatur tentang hal yang berbeda gitu. Nah, kalau ada syarat khusus, misalnya tuh kayak untuk properti investasi, maka ikuti standar itu, kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu, PSAK ini itu tidak diterapkan untuk yang pertama itu aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Terdapat pada PSAK 105. Yang B, aset biologis selain tanaman produktif terdapat di PSAK 241. Yang C, aset eksplorasi dan evaluasi terdapat di PSAK 106. Yang D, hak penambangan dan cadangan mineral atau minyak gas dan lain-lainnya. Namun, PSAK ini tetap berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset B dan D. Aset B dan D itu maksudnya aset biologis selain tanaman produktif dan aset eksplorasi dan evaluasi. Yang keempat ini dikosongkan. Lalu yang kelima, ada PSAK ini tidak berlaku untuk aset tetap terkait aset biologis, selain tanaman produktif yang tadi ada di bagian B. Nah, eksplorasi dan penambangan. Namun, tetap berlaku untuk aset tetap yang menunjang kegiatan tersebut, kayak gitu. Misalnya itu kayak mesin untuk mengolah hasil tambang. Nah, selanjutnya ada definisinya. Yang keenam itu pengertian istilah yang digunakan PSAK ini. Jadi, yang keenam ini tuh dia menjelaskan, kayak misalnya aset tetap itu ada apa aja. Kayak aset berwujud digunakan lebih dari satu periode untuk produksi, jasa, sewa, atau administratif. Terus biaya perolehannya, kas atau nilai wajar imbalan saat perolehan. Kemudian jumlah tercatatnya, biaya perolehan dikurangi, akumulasi depresiasi, dan rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada jumlah terpulihkan, yaitu nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan biaya pakai. Selanjutnya ada nilai residu, atau estimasi jumlah saat pelepasan akhir di akhir umur manfaat. Selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi itu kayak alokasi sistematis jumlah terdepresiasi selama umur manfaatnya. Kayak gitu. Selanjutnya rugi penurunan nilai adalah selisih lebih jumlah tercatat atas jumlah terpulihkannya. Jadi kayak misalnya, gimana ya, kita tuh punya aset di awal itu kita beli 10 juta. Nah,
Kalau misalnya kendaraan, biasanya tuh dia ada depresiasi. Kan kita berarti kan ada rugi gitu, karena ada penurunan nilai. Nah, itu tuh selisih lebih jumlah tercatat atas jumlah terpulihkannya, kayak gitu. Selanjutnya ada tanaman produktif, yaitu tanaman hidup untuk produksi agrikultur yang tidak dijual, kecuali sisa insidental. Selanjutnya ada umur manfaat, yaitu periode atau jumlah produksi atau unit yang diharapkan dari aset. Kemudian di slide selanjutnya ada pengakuan. Di pengakuan ini, jadi tuh yang ketujuh, biaya perolehan diakui sebagai aset jika yang pertama, yang A, manfaat ekonomi masa depan kemungkinan diperoleh. Jadi kayak ada manfaat ekonominya gitu di masa depan yang akan kita peroleh, makanya bisa kita akui sebagai aset. Nah, yang ke B ini, yang B, biaya dapat diukur andal. Jadi biayanya tuh dapat kita ukur dan jelas gitu. Yang kedelapan, itu kayak gimana ya? Suku cadang atau peralatan. Nah, diakui sebagai aset tetap jika memenuhi definisi. Jika tidak, itu kayak persediaan gitu. Atau masuk ke persediaan. Kalau misalnya tidak memenuhi standar dari definisi. Nah, contohnya itu kayak mesin utama. Itu kan aset tetap. Tapi baut kecil untuk perawatan itu masuk ke persediaan, kayak gitu. Nah, yang ke-9 itu tidak diatur. Tidak diatur, jadi entitasnya itu menilai sesuatu kondisi spesifik, unit kecil bisa digabung lalu diuji kriteria pengakuan. Maksudnya, itu PSAK tidak menentukan ukuran unit aset tetap, tapi entitas itu harus menilai sesuai kondisi. Bisa digabung jika unit kecil tidak signifikan. Misalnya, kayak cetakan atau perkakas, kayak gitu. Yang ke-10 itu semua biaya awal dan biaya selanjutnya. Itu tuh kayak apakah memenuhi kriteria pengakuan termaksud biaya sewa aset yang dipakai untuk konstruksi gitu. Jadi artinya tuh kayak setiap pemakaian itu harus ditimbang apakah menambah manfaat ekonomi atau tidak. Jadi kayak gitu. Jadi semua biaya awal maupun selanjutnya harus dievaluasi apakah memenuhi kriteria dari pengakuan ini atau tidak, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu kayak jadi kan kadang tuh aset dibeli untuk menambah manfaat langsung. Tapi untuk keamanan lingkungan itu tetap diakui sebagai aset karena memungkinkan manfaat dari aset lain. Contohnya kayak misalnya kita melakukan instalasi sistem pengolahan limbah agar pabrik bisa beroperasi sesuai aturan. Nah, itu tuh masuk tuh ke aset juga. Terus di slide selanjutnya ada biaya selanjutnya. Yang ke-12 itu ada perawatan rutin. Jadi perawatan rutin itu di dalamnya ada tenaga kerja, terus bahan habis pakai. Nah, itu tidak diakui sebagai aset tetap, tetapi langsung sebagai beban. Contohnya kayak servis AC kantor. Itu diakui sebagai beban, bukan sebagai aset. Selanjutnya ada pergantian komponen. Jadi kalau misalnya ada bagian aset yang diganti, misalnya interior pesawat, atau biaya penggantian ini tuh kayak diakui sebagai aset tetap. Nah, syaratnya, tapi ada syarat. Dia tuh harus memenuhi kriteria pengakuan, atau dia tuh ada manfaat ekonomiknya nanti di masa depan. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak punya manfaat ekonomik di masa depan, maka penggantian komponen ini itu nggak bisa masuk sebagai aset. Yang ke-14 itu ada biaya inspeksi besar. Misalnya itu kayak inspeksi pesawat. Nah, itu kan dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sekali lagi.
Kenapa? Karena biaya inspeksi itu kan lama dihentikan pengakuannya. Jadi setiap inspeksi besar dianggap sebagai penggantian nilai manfaat. Kayak gitu. Berikutnya adalah pengukuran saat pengakuan, di mana aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan diukur sebesar biaya perolehan. Terdapat juga elemen biaya perolehan, yaitu satu, harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon. Yang kedua adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi agar siap digunakan sesuai intensi manajemen. Yang ketiga yaitu estimasi awal biaya, pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi aset tetap. Itu kewajiban diakui sesuai standar terkait provisi. Berikutnya, terdapat juga contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Pertama, ada biaya imbalan kerja yang timbul langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. Yang kedua, ada biaya persiapan lahan. Yang ketiga, biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya instalasi dan perakitan. Yang kelima, biaya pengujian aset untuk memastikan aset berfungsi dengan baik. Dan kelima, ada fee profesional. Next. Berikutnya terdapat juga kewajiban pembongkaran dan restorasi, di mana biaya terkait kewajiban pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi diakui dan diukur sesuai PSAK 57, yaitu provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Lalu juga terdapat biaya yang bukan biaya perolehan aset tetap, yaitu biaya pembukuan fasilitas baru, biaya pengenalan produk atau jasa baru, tapi tidak termasuk iklan dan promosi. Yang ketiga, biaya menjalankan bisnis di lokasi baru atau untuk kelas pelanggan baru, termasuk juga pelatihan staff. Yang keempat, biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya. Berikutnya juga terdapat biaya setelah aset siap digunakan, di mana biaya pemeliharaan dan pengembangan ini tidak dikapitalisasi. Jadi, aset ini langsung digunakan. Terdapat juga biaya yang tidak termasuk jumlah tercatat aset tetap antara lain, yaitu biaya setelah aset siap beroperasi meskipun belum digunakan penuh. Lalu ada kerugian awal operasi, misalnya output rendah. Yang ketiga yaitu biaya relokasi atau reorganisasi entitas. Next. Berikut juga terdapat hasil insidental sebelum aset siap digunakan, di mana penghasilan dan biaya dari aktivitas insidental sebelum aset siap digunakan diakui dalam laba rugi, bukan mengurangi biaya perolehan aset. Lalu, aset yang dikonstruksi sendiri terdapat tiga. Pertama adalah biaya perolehan ditentukan dengan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Yang kedua, biaya internal yang tidak normal seperti pemborosan bahan, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan tidak dapat dikapitalisasi. Yang ketiga adalah biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai PSAK 23 jika memenuhi kriteria. Berikutnya terdapat juga tanaman produktif, yaitu di mana dicatat dengan cara yang sama seperti aset tetap yang dikonstruksi sendiri, hingga berada pada lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai intensi manajemen. Next. Lalu terdapat juga biaya perolehan dan pertukaran aset, di mana aset tetap dapat diperoleh dengan cara pembelian biasa, pembangunan sendiri, maupun pertukaran dengan aset moneter atau non-moneter, atau kombinasi antara keduanya. Jika diperoleh melalui pertukaran, aset dapat diukur sebesar nilai wajar aset yang dilepas, sepanjang nilai wajar tersebut dapat diukur andal. Bila tidak andal, dapat menggunakan nilai tercatat aset yang dilepas. Lalu juga ada biaya setelah perolehan awal, di mana pengeluaran setelah perolehan awal dikapitalisasi hanya jika besar kemungkinan akan menambah manfaat ekonomi masa depan dan dapat diukur andal. Selain itu, dibebankan sebagai beban. Penggantian komponen utama atau infeksi besar diperlakukan seperti perolehan komponen baru dan sisa nilai tercatat komponen lama dihentikan pengakuannya. Next. Terdapat juga penyusutan di mana disusutkan atas biaya perolehan dikurangi nilai residu dengan metode yang mencerminkan pola pemakaian selama umur manfaat. Terdapat tiga, yaitu straight line, unit of activity, dan double declining. Lalu juga terdapat tinjauan estimasi di mana pengeluaran setelah perolehan awal dikapitalisasi hanya jika besar kemungkinan akan menambah manfaat ekonomi masa depan dan dapat diukur andal. Selain itu, dibebankan menjadi beban.
Lalu juga ada penggantian komponen utama atau inspeksi besar diperlakukan seperti perolehan komponen baru dan sisa nilai tercatat komponen lama dihentikan pengakuannya. Terdapat juga mode pengukuran setelahnya, di mana setelah melakukan pengakuan awal, aset dipilih pakai model biaya atau model revaluasi dan harus konsisten untuk satu kelas aset. Next. Terdapat juga pengukuran setelah pengakuan. Jadi, di mana entitas memilih salah satu kebijakan akuntansi berikut dan menerapkannya secara konsisten untuk seluruh aset dalam kelas yang sama. Pertama ada model biaya atau model revaluasi. Model biaya itu di mana setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar ada 3, yaitu pertama biaya perolehan, yang kedua dikurangi akumulasi depresiasinya, dan ketiga dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Next. Selanjutnya masuk ke model revaluasi. Paragraf 31 membahas tentang aset tetap pada model revaluasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi depresiasi dan rugi penurunan nilai. Revaluasi dilakukan cukup teratur agar nilai tercatat tidak berbeda material dari nilai wajar. Poin ke-34, frekuensi revaluasi ditentukan oleh tingkat perubahan nilai wajar aset. Jika nilai wajar berubah signifikan dari jumlah tercatat, revaluasi perlu dilakukan kembali. Aset dengan nilai wajar yang fluktuatif mungkin perlu direvaluasi setiap tahun, sedangkan aset dengan nilai yang lebih stabil cukup direvaluasi setiap 3 hingga 5 tahun. Paragraf 35, pada tanggal revaluasi, nilai tercatat disesuaikan dengan salah satu cara, yaitu A. Jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan nilai wajar, termasuk penyesuaian akumulasi depresiasi, atau B. Akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto. Paragraf 36, jika satu aset direvaluasi, maka seluruh aset dalam kelas yang sama wajib direvaluasi. Paragraf 37, kelas aset adalah kelompok aset dengan sifat dan kegunaan serupa. Contohnya tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat, kendaraan, perabot, peralatan kantor, dan tanaman produktif. Paragraf 39, kenaikan nilai karena revaluasi diakui dalam OCI sebagai surplus revaluasi, kecuali untuk bagian yang menutup penurunan nilai sebelumnya di laba rugi. Paragraf 40, penurunan nilai akibat revaluasi diakui di laba rugi, kecuali jika ada surplus revaluasi sebelumnya. Dalam hal ini, surplus tersebut dikurangi terlebih dahulu. Paragraf 41, surplus revaluasi dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset dihentikan atau dilepas, termasuk pemindahan seluruh surplus pada saat pelepasan tersebut. Sebagian surplus juga dapat dipindahkan secara bertahap selama masa penggunaan aset, yaitu sebesar selisih antara depresiasi berdasarkan nilai revaluasian dan depresiasi berdasarkan biaya perolehan awal. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba dilakukan langsung antar ekuitas dan tidak melalui laba rugi. Paragraf ke-42, dampak pajak penghasilan yang timbul dari revaluasi aset tetap harus diakui dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Paragraf 42A, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi, maka perubahan tersebut diterapkan secara prospektif. Selanjutnya depresiasi. Depresiasi berbagian aset merupakan setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan signifikan dibandingkan total biaya perolehan aset yang harus didepresiasi secara terpisah. Artinya itu aset tidak selalu didepresiasi sebagai satu kesatuan jika di dalamnya terdapat komponen penting dengan nilai yang besar. Yang selanjutnya ada alokasi biaya perolehan, merupakan biaya perolehan awal aset tetap ke masing-masing bagian yang signifikan, lalu mendepresiasikan tiap bagian secara terpisah. Contohnya itu pada pesawat terbang yang didepresiasikan secara terpisah karena memiliki pola manfaat dan umur yang berbeda-beda. Prinsip ini juga berlaku pada aset yang diperoleh melalui sewa operasi, sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung. Pengelompokan bagian aset merupakan bagian-bagian signifikan dari aset tetap dapat dikelompokkan dalam perhitungan depresiasi apabila memiliki umur manfaat yang sama dan juga menggunakan metode depresiasi yang sama. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan tanpa mengurangi kendala informasi. Yang selanjutnya,
Depresiasi bagian yang tersisa terjadi ketika beberapa bagian aset didepresiasikan secara terpisah. Maka bagian aset yang tersisa juga harus didepresiasikan secara terpisah. Bagian yang tersisa ini biasanya terdiri dari beberapa bagian kecil yang secara individu tidak signifikan. Apabila estimasi umur manfaat atau pola pemakaian bagian tersebut sulit ditentukan, maka entitas harus menggunakan teknik estimasi akuntansi yang memadai. Depresiasi bagian tidak signifikan boleh memilih untuk mendepresiasi secara terpisah bagian aset yang biaya perolehannya tidak signifikan meskipun tidak diwajibkan. Yang selanjutnya pengakuan beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain. Contohnya depresiasi mesin produksi dapat dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Yang selanjutnya depresiasi sebagai bagian biaya aset lain, di mana dalam kondisi tertentu manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset digunakan untuk menghasilkan aset lain. Dalam hal ini, beban depresiasi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain. Yang selanjutnya, jumlah terdepresiasi dan periode depresiasi. Jumlah terdepresiasi adalah depresiasi dari suatu aset yang harus dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat asetnya. Metode depresiasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dari aset tersebut. Peninjauan nilai residu dan umur manfaat seperti nilai residu dan umur manfaat aset yang harus ditelaah minimal setiap akhir tahun buku. Jika terjadi perubahan estimasi, perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi. Yang selanjutnya itu depresiasi dan nilai wajar. Tetap diakui meskipun nilai wajar asetnya lebih tinggi dari jumlah tercatat. Selama nilai residu tidak melebihi jumlah tercatat, Selain itu, perbaikan dan pemeliharaan aset tidak menghapus kewajiban depresiasi. Yang selanjutnya itu perhitungan jumlah terdepresiasi adanya jumlah terdepresiasi yang ditentukan dengan salinan kode dan juga biaya perolehan nilai residu. Dalam praktik, nilai residu seringkali tidak signifikan, sehingga tidak berdampak material dalam perhitungan depresiasi. Perubahan nilai residu ini, jika nilai residu meningkat hingga sama atau lebih besar dari jumlah tercatat aset, maka beban depresiasi menjadi 0. Depresiasi akan dilanjutkan kembali jika nilai residu kemudian turun di bawah jumlah tercatatnya. Yang selanjutnya, kapan depresiasi itu dimulai dan dihentikan? Ketika depresiasi itu tetap dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu saat aset berada di lokasi yang diinginkan dan dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Depresiasi dihentikan lebih awal apabila aset diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual yang dijual telah dilepaskan. Depresiasi tidak dihentikan hanya karena aset tidak digunakan sementara atau penggunaan aset dihentikan sementara. Yang kedua, penentuan umur manfaat aset itu adalah manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset terutama diperoleh melalui penggunaan aset tersebut. Namun, penentuan umur manfaat juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, keausan akibat aset tidak digunakan, dan juga faktor hukum dan kontraktual. Semua faktor tersebut harus diperhitungkan agar umur manfaat aset mencerminkan kondisi sebenarnya. Untuk cara dan waktu pelepasan aset tetap dilakukan ketika dijual, disewakan dalam pembiayaan, disumbangkan, atau cara lainnya. Yang selanjutnya, untuk penggantian bagian aset terjadi ketika suatu bagian aset tetap diganti. Contohnya itu seperti biaya penggantian diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dan juga jumlah tercatat bagian yang dihentikan pengakuannya. Jika jumlah tercatat bagian yang diganti tidak dapat ditentukan secara praktis, maka biaya penggantian dapat digunakan secara indikasi biaya perolehan bagian lama.
Keuntungan atau kerugian pelepasan adalah penghentian pengakuan aset tetap yang ditentukan sebesar hasil pelepasan neto dikurangi dengan jumlah tercatat aset. Untuk yang selanjutnya itu imbalan pelepasan aset, merupakan jumlah imbalan yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap yang ditentukan sesuai ketentuan. Jika terjadi perubahan estimasi imbalan setelah pelepasan, maka perubahan tersebut dicatat sesuai ketentuan perubahan estimasi harga transaksi. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ini pengungkapan aset tetap. Dalam laporan keuangan itu wajib mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap seperti hal-halnya seperti berikut. Yang pertama itu dasar pengukuran jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode depresiasi yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif depresiasi aset. Yang keempat, jumlah tercatatnya bruto dan akumulasi depresiasi. Yang kelima tuh rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat dari awal ke akhir periode yang mencakup penambahan aset yang dimiliki untuk dijual atau pelepasan, perolehan dari kombinasi bisnis, revaluasi dan penurunan nilai, rugi dan pembalikan rugi, penilaian nilai di laba rugi, depresiasi, selisih kurs, dan juga serta perubahan lainnya. Yang selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya bakal dibahas oleh saya mengenai pengungkapan aktiva tetap lanjutan dari paragraf 74 sebelumnya. Paragraf 73 sebelumnya. Pada paragraf 74 ini menjelaskan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan adanya pembatasan atas hak milik aset tetap, termasuk aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Selain itu, entitas juga perlu mengungkapkan jumlah pengeluaran yang telah diakui sebagai aset tetap yang masih dalam tahap konstruksi, serta jumlah komitmen kontraktual yang dimiliki entitas untuk memperoleh aset tetap di masa yang akan datang. Pada paragraf 74A mengatur bahwa apabila dijanjikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, entitas wajib mengungkapkan jumlah kompensasi dari pihak ketiga atas aset tetap yang mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai, hilang, atau dihentikan, serta hasil dan biaya perolehan yang berasal dari aktivitas yang bukan merupakan aktivitas normal entitas beserta pos laba rugi yang mencakupnya. Pada paragraf 75, menekankan pentingnya pengungkapan depresiasi dan estimasi umur manfaat aset tetap. Hal ini diperlukan karena menentukan metode dan umur manfaat memerlukan pertimbangan manajemen dan dapat memengaruhi penilaian kinerja entitas. Oleh karena itu, entitas harus mengungkapkan jumlah depresiasi selama periode berjalan, baik yang diakui dalam laba rugi maupun yang dikapitalisasikan ke aset lain, serta akumulasi depresiasi pada akhir periode. Pada paragraf selanjutnya, paragraf 76, sesuai PSAK 208, entitas harus mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau periode mendatang yang untuk aset tetap dapat berasal dari perubahan estimasi nilai residu, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, atau restorasi aset, serta perubahan umur manfaat aset. Selanjutnya, apabila aset tetap disajikan menggunakan metode revaluasi, entitas wajib mengungkapkan informasi tambahan berupa tanggal efektif revaluasi. Apakah revaluasi dilakukan oleh penilaian independen, metode depresiasi yang digunakan, jumlah tercatat aset seandainya menggunakan model biaya, serta saldo surplus revaluasi beserta perubahannya selama periode dan pembatasan distribusinya kepada pemegang saham. 78 harus mengungkapkan informasi terkait penurunan nilai aset tetap sesuai dengan PSAK 236 sebagai tambahan atas pengungkapan yang dipersyaratkan dalam PSAK 16, khususnya yang berkaitan dengan rugi penurunan nilai dan pembaliknya. Selanjutnya, pengungkapan lanjutannya yaitu yang ke-79, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan, entitas dianjurkan mengungkapkan informasi tambahan mengenai jumlah tercatat aset tetap yang tidak digunakan sementara.
aset yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan, aset yang telah dihentikan dari penggunaan aktif tetapi tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, serta nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Selanjutnya, ketentuan transisi pada PSAK 16 mengenai aset tetap. Yang 80 itu adalah tidak ada ketentuan transisi yang diatur. 80A, Amandemen PSAK 2216 diterapkan pada revaluasi aset tetap sejak periode berlaku dengan opsi penyajian informasi komparatif disesuaikan atau tidak sepanjang pengungkapan dengan jelas. Selanjutnya, pada penerapan awal amandemen tanaman produktif, entitas tidak wajib mengungkapkan informasi kuantitatif tertentu untuk periode berjalan, tetapi tetap menyajikan untuk periode sebelumnya. 80C, entitas boleh menggunakan nilai wajar tanaman produktif sebagai biaya perolehan saat penerapan awal dengan selisihnya diakui ke saldo laba awal. Selanjutnya, amandemen hasil sebelumnya penggunaan yang dientitaskan diterapkan secara retrospektif terbatas dengan dampaknya disesuaikan ke saldo awal. Lanjutnya mengenai tanggal efektif. 81. PSAK 16 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan ketentuan penerapan tertentu secara prospektif dan prospektif mulai 1 Januari 2015. Selanjutnya, PSAK 16 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 dengan ketentuan penerapan tertentu secara prospektif dan retrospektif mulai 1 Januari 2016. 81A sampai 81G itu paragraf-paragraf ini itu dikosongkan. 81H, Amandemen PSAK 2016 atau penyesuaian tahun 2015 berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan dan wajib diungkapkan. 81I, Amandemen PSAK 2016 tentang klarifikasi metode depresiasi dan amortisasi berlaku efektif 1 Januari 2016 dan diterapkan secara prospektif. 81J, Amandemen PSAK 16 akibat penerapan PSAK 115 diterapkan bersamaan dengan penerapan PSAK 115. Amandemen PSAK 2016 tentang agrikultur tanaman produktif berlaku efektif 1 Januari 2018 diterapkan secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenalkan dan wajib diungkapkan. 81L, perubahan PSAK 16 akibat penerapan PSAK 116 diterapkan pada saat PSAK 116 mulai berlaku. 81M, perubahan PSAK 16 akibat penerapan PSAK 117 diterapkan ketika PSAK 117 mulai berlaku. 81N, Amandemen PSAK 2016 tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan berlaku efektif 1 Januari 2023, penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. Selanjutnya ada PSAK 238 atau PSAK 19. Jadi tujuan dari PSAK ini itu mengatur bagaimana sih cara mencatat aset tak berwujud yang belum diatur secara khusus di PSAK lain. Nah, mulai dari pengakuan, pengukuran, sampai pengungkapannya. Apa sih ruang lingkupnya? Jadi yang paragraf kedua ini itu dia ngasih tahu PSAK ini berlaku untuk aset tak berwujud, tapi kecuali yang sudah diatur oleh PSAK lain, seperti aset keuangan, aset eksplorasi, dan pengembangan SDA atau sumber daya alam. Baik, selanjutnya, di paragraf ketiga, di paragraf ketiga ini, jadi dia tuh menjelaskan kalau PSAK lain mengatur aset tak berwujud tertentu, maka PSAK itu tersebut yang digunakan, kayak gitu, yang dipakai. Jadi bukan PSAK 238 atau PSAK 19 yang digunakan. Contohnya yang A ini, aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, itu kan ada di PSAK 202, berarti ya pakainya di PSAK 202. Yang B, aset pajak tangguhan, terdapat di PSAK 212. Yang C, sewa aset tak berwujud, ada di PSAK 116. Yang D, aset imbalan kerja, terdapat di PSAK 219.
Yang E, aset keuangan terdapat di PSAK 232, 110, 227, dan 228. Yang F, ada goodwill dari kombinasi bisnis, terdapat di PSAK 103. Yang G, ada kontrak asuransi, terdapat pada PSAK 117. Dan yang H, aset dimiliki untuk dijual, terdapat pada PSAK 105. Yang I, aset dari kontrak dengan pelanggan, terdapat atau diatur oleh PSAK 115. Di paragraf keempat, jadi kalau suatu aset punya unsur fisik dan tak berwujud, maka dicatat berdasarkan bagian yang paling dominannya atau unsur yang paling signifikannya. Nah, di paragraf kelima menjelaskan bahwa kayak pada PSAK ini tuh kayak gimana ya, mencakup dari biaya iklan, pelatihan, perintisan usaha, serta penelitian dan pengembangan. Di paragraf ke-6, slide selanjutnya, menjelaskan kalau misalnya hak dari perjanjian lisensi seperti film, paten, atau hak cipta itu dianggap sebagai aset tak berwujud, bukan sebagai sewa. Lalu di paragraf ke-7, pada PSAK ini menjelaskan bahwa transaksi yang sangat khusus seperti eksplorasi tambang, maksudnya eksplorasi tambang atau kontrak asuransi, itu tidak memakai PSAK ini, kecuali untuk aset tak berwujud lainnya. Kemudian selanjutnya ada definisinya. Jadi di paragraf ke-7 ini dia juga menjelaskan definisinya kayak amortisasi itu apa sih? Jadi amortisasi itu adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaat. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa aset itu adalah sumber daya yang A, dapat dikendalikan entitas akibat peristiwa masa lalu, dan yang B, manfaat ekonominya itu mengalir ke entitas, jadi ada manfaat ekonominya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan aset moneter, yaitu kas atau aset yang akan diterima dalam jumlah kas pasti atau dapat ditentukan. Kemudian ada aset tak berwujud. Dia menjelaskan kalau misalnya aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Kemudian ada biaya perolehan, yaitu kas atau nilai wajar imbalan untuk memperoleh aset. Selanjutnya jumlah tercatat. Jadi jumlah tercatat ini adalah nilai aset setelah amortisasi dan rugi penurunan nilai. Kemudian di slide selanjutnya, pada paragraf ke-8, maksudnya di slide selanjutnya dia ada menjelaskan tentang nilai residunya. Jadi pada nilai residu ini, dia tuh menjelaskan kalau estimasi nilai pelepasan aset di akhir umur manfaat. Nah, kalau misalnya nilai wajar itu adalah harga dalam transaksi teratur antar pelaku pasar. Kemudian ada penelitian, yaitu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya ada pengembangan. Jadi pengembangan itu tuh kayak penerapan hasil penelitian sebelum produksi komersial. Jadi kayak kita ngembangin dulu gitu, sebelum kita akan meluncurkan, kayak gitu. Kalau penelitian itu kayak kita meneliti dulu nih, kira-kira apa yang mau kita kembangin, ini bisa gak ya kita teliti untuk dikembangkan, kayak gitu. Jadi bedanya itu penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada rugi penurunan nilai. Kayak tadi udah dijelasin kalau misalnya rugi penurunan nilai adalah nilai jumlah tercatat di atas jumlah terpulihkan. Nah, selanjutnya dia juga ngejelasin umur manfaat yang digunakan itu. Kayak misalnya periode penggunaan aset, yang kedua itu ada jumlah unit produksi yang diharapkannya. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Jadi pada aset tak berwujud ini ada pada paragraf ke-9, yaitu kayak contoh aset tak berwujud, kayak misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, desain, lisensi, hak cipta, perangkat lunak, paten, merek, daftar pelanggan, hubungan pelanggan, loyalitas pelanggan, pasar pangsa, dan hak pemasaran itu masuk ke contoh aset tak berwujud.
Selanjutnya di paragraf ke-10 dia menjelaskan bahwa tidak semua pengeluaran memenuhi definisi aset tak berwujud. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria, pengeluaran itu diakui sebagai beban, kecuali diperoleh melalui kombinasi bisnis atau menjadi goodwill. Selanjutnya, ada keteridentifikasian ya, pada paragraf ke-11. Dia menjelaskan bahwa aset tak berwujud harus teridentifikasi supaya dapat dibedakan dari goodwill. Kemudian di paragraf ke-12, suatu aset itu dikatakan teridentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan dan dijual atau dialihkan atau dilisensikan. Yang kedua itu timbul dari kontrak atau hak hukum. Baru dia dapat dikatakan sebagai teridentifikasi atau memenuhi kriteria. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, itu tuh pada paragraf ke-13, jadi dia menjelaskan kalau misalnya entitas itu mengendalikan aset jika dapat memperoleh manfaat ekonomi dan membatasi akses pihak lain. Jadi tuh maksudnya entitas itu dapat dikatakan gimana ya sebagai aset kalau misalnya dia tuh bisa mengambil gimana ya intinya tuh entitas itu dikatakan mengendalikan aset jika bisa mengambil manfaatnya dan mencegah pihak lain memakai aset tersebut gitu. Contohnya itu kan kayak hak paten kayak gitu. Itu kan kita misalnya kita punya paten asal gimana ya? Kita punya paten atas suatu barang. Nah, itu tuh kita dapat dikatakan sebagai mengendalikan aset karena kan kita udah patenin kan. Nah, orang lain tuh nggak bisa pakai kalau misalnya tanpa izin kita. Kayak gitu. Yang di paragraf ke-14, sorry. 14, manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan pasar atau teknis yang dilindungi hukum. Kemudian pada paragraf ke-15, yaitu karyawan terampil dan pelatihan tidak diakui sebagai aset. Karena perusahaan tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa mengendalikan gitu, itu berarti nggak termaksud sebagai aset. Nah, contohnya itu ya karyawan terampil dan pelatihan. Karena kan mereka ya bisa pergi gitu aja kan, kayak gitu. Selanjutnya di paragraf 16, loyalitas pelanggan atau pangsa pasar. Nah, ini juga tidak diakui sebagai aset tak berwujud jika tidak ada hak hukum yang melindungi dan mengendalikan manfaatnya. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada perlindungan hukum, itu dia nggak bisa tuh masuk sebagai aset tak berwujud. Kan karena kita nggak bisa mengendalikan si aset tersebut atau kita nggak pegang kendali kayak gitu. Selanjutnya, ada manfaat ekonomi masa depan. Jadi di paragraf ke-17 dia menjelaskan manfaat ekonomi masa depan dari aset tak berwujud dapat berupa sebagai kayak pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, manfaat lain dari penggunaan aset. Nah, di sini tuh kayak ada contoh-contohnya. Kayak hak kekayaan intelektual itu dapat menurunkan biaya produksi meskipun tidak menaikkan pendapatan. Kayak gitu. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Di paragraf 19, dia tuh ada menjelaskan lagi nih, gimana ya, jadi tuh di paragraf ke-19 dia tuh kayak menjelaskan pembagian topik PSAK-nya. Nah, misalnya aset dibeli sendiri, terus aset hasil riset dan aset dari kombinasi bisnis. Nah, dia tuh ada paragrafnya lagi 25 sampai 32, dia tuh sebagai pengakuan aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah. Di 33 sampai 43 itu aset dari kombinasi bisnis. Jadi dia tuh yang kayak menjelaskan tentang aset dari kombinasi bisnis ini. Paragraf 44 sampai 50 itu isinya ada hibah pemerintah, pertukaran aset, dan goodwill internal. Selanjutnya di 51 sampai 67 terdapat aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.
Selanjutnya di paragraf 20, dia itu kayak menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran setelah aset dimiliki tidak boleh dikapitalisasikan dan harus diakui sebagai beban. Karena pengeluaran atas merek, judul, contohnya tuh kayak pengeluaran atas merek, judul publikasi, daftar pelanggan, dan sejenisnya. Nah, itu tuh diakui sebagai beban saat terjadi, karena tidak dapat dipisahkan dari pengembangan bisnis secara keseluruhan, kayak gitu. Selanjutnya ada kriteria pengakuan. Pada paragraf 21, aset tak berwujud diakui jika dan hanya yang pertama dia itu besar kemungkinan memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir ke entitas. Kemudian dia itu kayak memiliki biaya perolehan yang dapat diukur secara andal, kayak gitu. Yang paragraf kedua, dia tuh menjelaskan bahwa penilaian manfaat ekonomi masa depan itu menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan estimasi terbaik manajemen. Jadi kalau misalnya dia tuh nggak bisa, nggak dapat dipertanggungjawabkan, berarti tuh dia nggak memenuhi kriteria tuh. Nah, pada paragraf ke-23 dia juga menjelaskan kalau misalnya bukti eksternal itu tuh lebih diutamakan dibandingkan bukti internal dalam penilaian kepastian manfaat ekonomi masa depan. Jadi bisa dibilang penilaian manfaat ekonomi itu lebih diutamakan itu bukti dari luar perusahaan dibandingkan bukti dari internal atau dari dalam perusahaan. Pada paragraf ke-24, pada awal pengakuan, aset tak berwujud diukur sebagai biaya perolehan. Jadi, saat pertama kali diakui, aset tak berwujud ini dicatatnya tuh sebagai biaya perolehan, seperti itu. Selanjutnya, pada selanjutnya ini menjelaskan tentang perolehan terpisah yang terdapat pada paragraf ke-25, yaitu tentang harga perolehan aset tak berwujud yang diperoleh terpisah. Nah, ini tuh kayak mencerminkan probabilitas manfaat masa depan, sehingga kriteria pengakuan pada paragraf 21A tadi dianggap terpenuhi. Jadi kalau misalnya aset dibeli secara terpisah, biasanya tuh dianggap memenuhi syarat manfaat ekonomi masa depan. Kayak gitu. Nah, pada paragraf ke-26, dia tuh menjelaskan biaya aset tak berwujud yang diperoleh terpisah umumnya dapat diukur secara andal, terutama jika imbalan berupa kas atau aset moneter lainnya, kayak gitu. Atau bisa dibilang tuh dia mudah lah untuk diukur kalau misalnya dibelinya tuh secara terpisah. Nah, pada paragraf ke-27, dia tuh menjelaskan biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari A. Itu harga beli termasuk biaya masuk, dan pajak pembelian tidak dapat direstitusi setelah dikurangi diskon dan rabat. Kemudian yang B, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menyiapkan aset agar siap digunakan. Pada paragraf ke-28, itu menjelaskan contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Misalnya tuh yang A. A itu kan biaya imbalan kerja yang timbul langsung. Kemudian ada B, fee profesional langsung. Dan yang C, biaya pengujian aset agar berfungsi dengan baik. Kayak gitu. Ini adalah biaya-biaya yang boleh dikapitalisasikan atau diatribusikan, kayak gitu. Slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Oke, pada paragraf ke-29, di sini tuh dia menjelaskan tentang contoh pengeluaran yang tidak termasuk biaya perolehan aset tak berwujud. Yang A, itu ada biaya pengenalan produk atau jasa baru, kayak misalnya contoh iklan dan promosi.
Yang B itu biaya pembukaan usaha. Biaya pembukaan usaha di lokasi atau pelanggan baru, termasuk tuh kayak pelatihan dan lain-lain. Yang C itu biaya administrasi dan overhead umum. Nah, itu adalah biaya-biaya yang tidak termaksud perolehan aset tak berwujud atau yang tidak boleh dikapitalisasikan. Terus pada paragraf ke-30 menjelaskan bahwa kapitalisasi biaya dihentikan ketika aset telah berada pada kondisi siap digunakan sesuai intensi manajemen. Jadi tuh biaya penggunaan atau pengembangan ulang aset tidak akan menambah jumlah tercatat aset tak berwujud. Kayak gitu. Atau kapitalisasi biaya berhenti saat aset siap digunakan sesuai tujuan manajemen. Jadi kalau asetnya udah siap untuk kita gunakan, baru dia dapat itu dapat dihentikan gitulah. Terus selanjutnya pada paragraf ke-31, operasi insidental sebelum atau selama pengembangan yang tidak diperlukan agar aset siap digunakan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laba rugi. Jadi pada paragraf ke-31 ini dia tuh menjelaskan bahwa kegiatan tambahan yang tidak diperlukan untuk menyiapkan aset langsung dicatat ke laba rugi. Seperti itu. Dan di paragraf ke-32, jika pembayaran aset ditangguhkan melebihi syarat kredit normal, biaya perolehan adalah setara harga tunai. Selisihnya diakui sebagai beban bunga kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi sesuai PSAK 223. Jadi kalau misalnya dia itu jadi kalau misalnya pembayaran aset ditunda lebih lama, maka yang diakui sebagai aset itu hanya harga tunai. Sedangkan selisihnya itu kayak dicatat sebagai beban bunganya. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, di mana pada nomor 33 sesuai PSAK 103 yaitu kombinasi bisnis, pengakuisisi mengakui aset tak berwujud pihak diakuisisi secara terpisah dari goodwill pada tanggal akuisisi. Meskipun belum diakui sebelumnya, ini termasuk proyek penelitian dan pengembangan R&D yang sedang berjalan jika memenuhi pertama ada definisi aset dan yang kedua adalah kriteria identifikasi yang dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum. Next. Berikutnya ada aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, di mana nomor 35, aset tak berwujud dari kombinasi bisnis yang dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum memiliki informasi memadai untuk diukur nilai wajar secara andal, di mana ketidakpastian hasil dengan probabilitas berbeda dimasukkan dalam perhitungan nilai wajar tersebut. Yang berikutnya adalah selisih antara nilai wajar entitas dan jumlah tercatat aset neto teridentifikasi mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai wajar entitas tersebut. Namun, terdapat selisih tersebut tidak dapat mewakili biaya perolehan aset tak berwujud yang dikendalikan oleh entitas. Next. Berikutnya adalah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, di mana nomor 51 sulit menilai aset tak berwujud internal karena pertama, adanya harus mengidentifikasi timbulnya aset dan manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, itu menentukan biaya perolehan secara andal, di mana biaya ini sering tidak dibedakan dari pemilihan goodwill internal atau operasi harian. Yang nomor 52, yaitu proses aset tak berwujud internal diklasifikasikan menjadi dua tahap. Pertama, tahap penelitian atau riset, dan yang kedua adalah tahap pengembangan, di mana istilah tahap penelitian dan tahap pengembangan memiliki makna lebih luas daripada definisi standar. Nomor 53, jika entitas tidak dapat membedakan tahap penelitian dan pengembangan, pengeluaran proyek diperlakukan seolah-olah hanya pada tahap penelitian. Next. Makanya pada tahap penelitian,
yaitu entitas tidak mengakui aset tak berwujud dari penelitian atau tahap penelitian proyek internal, di mana pengeluaran tersebut diakui sebagai beban saat terjadinya. Nomor 55, dalam tahap penelitian proyek internal, entitas tidak dapat membuktikan manfaat ekonomi masa depan yang mungkin besar, sehingga pengeluaran selalu dibebankan saat terjadinya penelitian. Berikut adalah contoh kegiatan penelitian, terdapat 4, yaitu pertama, memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, pencarian, evaluasi, seleksi penerapan penemuan atau pengetahuan. Yang ketiga, pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, dan jasa. Yang keempat, yaitu perumusan desain evaluasi, seleksi alternatif baru atau ditingkatkan. Next. Berikutnya adalah tahap pengembangan, di mana pada nomor 57, aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahap pengembangan berikut ini. Pertama, ada kelayakan teknis penyelesaian aset. Yang kedua, intensi dan kemampuan untuk menyelesaikan, serta menggunakan atau menjual aset. Yang ketiga, cara aset menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, misalnya pasar untuk output atau penggunaan internal. Yang keempat, kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan lain untuk menyelesaikan serta menggunakan atau menjual aset. Yang kelima, yaitu kemampuan mengukur secara andal pengeluaran yang diatribusikan ke aset selama pengembangan. Next. Berikutnya ada juga sistem biaya entitas yang biasanya mengukur andal biaya aset tak berwujud internal seperti gaji untuk hak cipta, lisensi, atau pengembangan software. Yang ke-63 yaitu merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan sejenisnya yang dihasilkan internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Yang ke-64 yaitu pengeluaran untuk merek dan lain-lainnya tidak dapat dibedakan dari biaya pengembangan usaha keseluruhan, sehingga tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Next. Berikutnya yaitu biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, di mana pada nomor 25, biaya perolehan aset tak berwujud internal adalah pengeluaran sejak aset pertama kali memenuhi kriteria pengakuan, mana biaya yang sudah dibebankan sebelumnya tidak boleh dikapitalisasi lagi. Dan nomor 66, biaya perolehan ini meliputi seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat, menghasilkan, dan mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai intensi manajemen, seperti biaya bahan baku dan jasa, biaya imbalan kerja terkait, biaya pendaftaran hak hukum, amortisasi paten, dan lisensi yang digunakan, serta bunga pinjaman yang memenuhi kriteria sesuai standar biaya pinjaman. Yang pada nomor 67, yaitu komponen yang tidak termasuk biaya perolehan adalah biaya penjualan, biaya administrasi, dan overhead umum yang tidak dapat diatribusikan langsung untuk menyiapkan aset, inefisiensi yang teridentifikasi, dan kerugian operasi awal sebelum aset mencapai kinerja yang direncanakan, serta pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke contoh ilustrasi paragraf 65, di mana entitas mengembangkan proses produksi baru. Pada tahun 20X8, total pengeluaran sebesar Rp1.000 terdiri dari Rp900 sebelum 1 Desember 20X8 dan Rp100 setelah 1 Desember 20X8. Mulai 1 Desember 20X8, proses tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tak berwujud, dengan jumlah terpulihkan diperkirakan Rp500. Pada akhir 20X8, hanya Rp100 pengeluaran setelah 1 Desember yang diakui sebagai aset tak berwujud. Pengeluaran Rp900 sebelum tanggal tersebut diakui sebagai beban karena belum memenuhi kriteria pengakuan. Pada 20X9, pengeluaran tambahan sebesar Rp2.000 dilakukan. Pada akhir 20X9, jumlah terpulihkan proses produksi diperkirakan Rp1.900. Biaya perolehan proses pada akhir 20X9 menjadi Rp2.100, di mana Rp100 dari 20X8 ditambah Rp2.000 dari 20X9. Karena jumlah tercatat Rp2.100 melebihi jumlah terpulihkan Rp1.900, entitas mengakui rugi penurunan nilai sebesar Rp200. Rugi ini dapat dibalik pada periode berikutnya apabila memenuhi ketentuan pembalikan sesuai PSAK 236.
Selanjutnya pengakuan beban. Paragraf 68, pengeluaran atas aset tak berwujud pada umumnya diakui sebagai beban saat terjadinya, kecuali jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai biaya perolehan aset tak berwujud, atau jika pengeluaran timbul dari kombinasi bisnis yang tidak dapat diakui sebagai aset. Dalam hal ini, termasuk dalam goodwill. Paragraf 69, ada pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik masa depan tetapi tidak menghasilkan aset tak berwujud atau aset lainnya yang dapat diakui. Dalam kasus tersebut, pengeluaran diakui sebagai beban saat terjadi, termasuk pembelian barang, diakui saat hak diperoleh, pembelian jasa, diakui saat jasa diterima, serta pengeluaran untuk penelitian, biaya perintisan, pelatihan, iklan atau promosi, dan relokasi atau reorganisasi. Paragraf 69A, entitas dianggap memiliki hak akses atas suatu barang saat entitas memiliki barang tersebut atau ketika barang telah dibuat sesuai kontrak dan pembayaran telah dilakukan. Untuk jasa, entitas dianggap menerima jasa ketika jasa tersebut dilaksanakan sesuai kontrak, bukan pada saat jasa digunakan. Pengakuan beban, paragraf 70. Meskipun pengeluaran umumnya dibebankan, entitas tetap boleh mengakui pembayaran di muka sebagai aset jika pembayaran dilakukan sebelum entitas memperoleh hak atas barang atau sebelum menerima jasa. Beban masa lalu tidak boleh diakui sebagai aset. Paragraf 71, pengeluaran untuk aset tak berwujud yang awalnya telah diakui sebagai beban tidak boleh kemudian dipindahkan menjadi bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud. Paragraf 72, setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi. Jika satu aset tak berwujud dalam kelompok menggunakan model revaluasi, maka seluruh aset dalam kelompok tersebut harus mengikuti model yang sama, kecuali tidak tersedia pasar aktif untuk aset tersebut. Paragraf 73, kelompok aset tak berwujud adalah pengelompokan aset yang memiliki karakteristik dan penggunaan serupa dalam operasi entitas. Seluruh aset dalam kelompok harus direvaluasi pada waktu yang sama untuk menghindari adanya laporan keuangan yang mencampuri nilai biaya perolehan dan nilai revaluasian dari tanggal berbeda. Selanjutnya masuk ke dalam model biaya. Paragraf 74, dalam model biaya, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi, paragraf 75, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dapat dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Nilai wajar harus diukur dengan mengacu pada pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara berkala agar jumlah tercatat tidak berbeda secara material dan dari nilai wajarnya. Paragraf 76, model revaluasi tidak boleh digunakan untuk A. Aset tak berwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset, dan B. Pengakuan awal aset tak berwujud selain berdasarkan biaya perolehan. Paragraf 77, model revaluasi hanya dapat dipakai setelah suatu aset diakui secara awal dan sudah memenuhi kriteria aset tak berwujud. Jika hanya sebagian biaya memenuhi syarat pengakuan, maka hanya bagian yang memenuhi syarat tersebut yang dapat direvaluasi. Model revaluasi dapat diterapkan pada keseluruhan aset dari suatu proses atau aset tak berwujud yang diperoleh melalui pemerintah dan tercatat pada nilai nominal. Paragraf 78, pasar aktif untuk aset tak berwujud jarang ada. Beberapa contoh yang mungkin memiliki pasar aktif adalah lisensi tertentu, kuota produksi, atau izin operasional. Namun, transaksi unik antar entitas tidak dianggap sebagai harga pasar aktif. Jika tidak ada pasar aktif, nilai wajar tidak dapat ditentukan untuk tujuan revaluasi. Paragraf 79, revaluasi dilakukan sesuai volatilitas nilai wajar. Jika nilai wajar berubah signifikan dari jumlah tercatat, revaluasi lanjutan diperlukan. Paragraf 80, saat aset direvaluasi, jumlah tercatat disesuaikan melalui salah satu metode. A. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi disesuaikan secara proporsional, atau B. Akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto. Penyesuaian ini membentuk bagian kenaikan atau penurunan nilai aset sesuai paragraf 85-86. Paragraf 81, jika suatu aset dalam kelas yang direvaluasi tidak lagi memiliki pasar aktif, aset tersebut tetap dicatat pada harga perolehan dikurangi amortisasi dan rugi penurunan nilai.
Paragraf 82, jika nilai wajar aset tak berwujud tidak lagi dapat diukur dari pasar aktif, maka jumlah tercatatnya pada tanggal revaluasi terakhir digunakan sebagai dasar, lalu dikurangi amortisasi dan rugi penurunan nilai setelahnya. Paragraf 83, tidak adanya pasar aktif lagi dapat menjadi indikasi bahwa aset mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai harus diuji dan diakui sesuai PSAK 236. Paragraf 84. Jika nilai wajar aset tak berwujud dapat diukur menggunakan pasar aktif, maka aset dicatat dengan modal revaluasi mulai tanggal tersebut. Paragraf 85. Jika revaluasi menyebabkan kenaikan jumlah tercatat, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikumpulkan dalam surplus revaluasi. Paragraf 86. Jika revaluasi menyebabkan penurunan jumlah tercatat, penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Tetapi, jika masih ada saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut, penurunan nilai diakui terlebih dahulu dalam penghasilan komprehensif lain, sampai sebesar saldo surplus revaluasi yang tersisa. Paragraf 87. Surplus revaluasi yang tersimpan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset dilepas atau dihentikan pengakuannya. Paragraf 88, entitas harus menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas. Jika terbatas, entitas memperkirakan periode atau jumlah produksi atau manfaat ekonomi yang akan dihasilkan. Paragraf 89, akuntansi aset tak berwujud mengikuti umur manfaatnya. Yang pertama, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, maka diamortisasi. Yang kedua, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, maka tidak diamortisasi. Yang ketiga, PSAK menyediakan ilustrasi mengenai bagaimana menentukan umur dan perlakuan di akuntansi selanjutnya. Paragraf 90, penentuan umur manfaat mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya A. Pola penggunaan aset oleh entitas, B. Masa manfaat umum pada aset serupa, C. Perkembangan teknologi, industri dan hukum, D. Stabilitas industri dan permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan aset, E. Tindakan kompetitor atau ancaman kompetitif, F. Tingkat pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan manfaat ekonomi masa depan, G. Periode pengendalian dan batasan hukum terkait pemanfaatan aset, dan H. Apakah umur manfaat bergantung pada umur aset dalam entitas. Paragraf 91, istilah umur manfaat tidak terbatas tidak berarti umur aset tak berakhir. Aset tetap memerlukan perawatan dan memiliki batas kemampuan berdasarkan standar kinerjanya. Umur manfaat dianggap tidak terbatas jika pada saat penilaian tidak terlihat batas periode manfaat ekonomi bersih bagi entitas. Paragraf 92, perubahan teknologi dapat memperpendek umur manfaat aset tak berwujud, misalnya perangkat lunak. Banyak aset memiliki nilai yang cepat menurun karena inovasi. Perkiraan umur manfaat harus mempertimbangkan perubahan teknis dan keuangan yang dipengaruhi perkembangan masa depan dari aset tersebut. Paragraf 93, umur manfaat aset tak berwujud bisa sangat panjang atau justru sangat singkat. Karena ketidakpastian, estimasi umur manfaat harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dibuat secara tidak realistis. Paragraf 94, umur manfaat aset yang berhasil dari hak kontraktual tidak boleh lebih lama dari masa berlakunya kontrak. Umur dapat lebih pendek jika ada batas penggunaan praktis oleh entitas. Perpanjangan masa manfaat hanya diperhitungkan jika terdapat bukti kuat bahwa perpanjangan akan diperoleh tanpa biaya signifikan. Umur manfaat paragraf 95, faktor ekonomi menentukan berapa lama aset memberi manfaat ekonomi. Faktor hukum dapat membatasi periode pengendalian entitas atas manfaat tersebut. Umur manfaat yang ditetapkan adalah periode yang lebih pendek dari keduanya. Paragraf 96, aset dapat dianggap memiliki masa perpanjangan kontrak tanpa biaya signifikan jika A. Terdapat bukti masuk akal bahwa kontrak atau hak dapat diperbarui berdasarkan pengalaman atau persetujuan pihak ketiga. B. Kondisi perpanjangan telah terpenuhi. C. Biaya perpanjangan tidak signifikan dibandingkan manfaat ekonominya. Jika biaya perpanjangan justru besar, maka perpanjangan dianggap sebagai aset baru pada tanggal perpanjangan. Yang selanjutnya aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Untuk nomor 96, aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas harus diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai saat aset siap digunakan dan dihentikan ketika aset dilepas atau diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual.
metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset. Untuk nomor 98, metode amortisasi dapat digunakan berbagai metode amortisasi, seperti metode garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Metode dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset dan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Untuk 98A, metode amortisasi berbasis pendapatan yang diasumsikan bahwa metode amortisasi berbasis pendapatan tidak tepat karena pendapatan dipengaruhi oleh faktor lain selain pemakaian aset seperti harga jual, inflasi, dan volume penjualan. Untuk 98B, faktor pembatas dominan dalam pemulihan metode amortisasi harus ada mengidentifikasi faktor pembatas paling dominan dari manfaat ekonomi aset. Misalnya itu waktu, jumlah unit produksi, atau total pendapatan tertentu yang dihasilkan dari aset tersebut. Yang selanjutnya 98C, pengecualian metode berbasis pendapatan adalah metode amortisasi berbasis pendapatan yang digunakan hanya jika manfaat ekonomi aset dibatasi oleh pencapaian jumlah pendapatan tertentu, misalnya dalam kontrak konsesi. Yang selanjutnya, untuk nomor 99, pengakuan beban amortisasi yang umumnya diakui dalam laporan laba rugi, namun amortisasi dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, misalnya itu persediaan, jika memenuhi ketentuan PSAK terkait. Yang selanjutnya ini nilai residu. Untuk nomor 100, nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan 0 ketika terdapat komitmen pihak ketiga untuk membeli aset di akhir umur manfaat atau terdapat pasar aktif yang memungkinkan penentuan nilai residu. Untuk 101, perhitungan amortisasi ditentukan dari jumlah tercatat aset dikurangi nilai residu. Jika nilai residu tidak 0, berarti entitas memperkirakan aset akan dilepaskan sebelum akhir umur ekonomisnya. Untuk 102, penelahan nilai residu harus dihitung minimal setiap akhir periode pelaporan. Jika terjadi perubahan estimasi nilai residu, maka perubahan tersebut diperlukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 208. Untuk nomor 103, kenaikan nilai residu terjadi ketika nilai residu itu meningkat hingga sama atau lebih besar dari jumlah tercatat aset. Maka amortisasi dihentikan sementara. Amortisasi yang dilanjutkan kembali jika nilai residu turun di bawah jumlah yang tercatat. Yang selanjutnya, ini penelahan periode amortisasi dan metode amortisasi. Untuk yang 104 ini penelahan periode dan metode amortisasi harus ditelah setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika terjadi perubahan signifikan dalam pola manfaat ekonomi, periode atau metode amortisasi harus disesuaikan dengan perubahan estimasi akuntansi. Untuk 105, penurunan nilai aset adalah aset tak terwujud dengan umur manfaat terbatas. Harus diuji penurunan nilai sesuai PSAK 236 apabila terdapat indikasi bahwa jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Untuk 106, pembalikan uji penilaian nilai. Penurunan nilai adalah penurunan nilai yang telah diakui dapat dipulihkan kembali apabila terdapat perubahan estimasi yang menyebabkan peningkatan jumlah terpulihkan aset. Untuk 107, umur manfaat tidak terbatas adalah aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasikan, tetapi harus diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Yang untuk 108 ini penelahan umur manfaat, entitas harus menelah secara berkala apakah aset tak berwujud ini masih memiliki umur manfaat tidak terbatas. Yang selanjutnya, penilaian umur manfaat. Untuk 109, perubahan umur manfaat terjadi ketika aset sebelumnya memiliki umur manfaat tidak terbatas berubah menjadi terbatas. Maka aset tersebut mulai diamortisasi dan perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Untuk 110, penurunan nilai goodwill dan aset tak terwujud ditentukan ketika aset tak berwujud
dengan umur manfaat tidak terbatas, dan aset tak berwujud yang belum siap digunakan harus diuji penurunan nilainya setiap tahun, terlepas dari ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Yang selanjutnya, keterpulihan jumlah tercatatnya rugi penurunan nilai. Untuk 111, waktu dan cara pengujian tahunan diuji dengan penurunan nilai tahunan. Dapat dilakukan kapan saja dalam 1 tahun, asalkan dilakukan pada waktu yang sama seperti sama setiap tahun. Pengujian dapat dilakukan pada unit penghasilan kas yang sama secara konsisten. Yang selanjutnya, penghentian dan pelepasan. Untuk 112 ini kombinasi uji tahunan dan uji indikasi, terdapat adanya indikasi penurunan nilai sebelum tanggal uji tahunannya. Maka entitas harus segera melakukan uji penurunan nilai tanpa menunggu pengujian tahunan berikutnya. Untuk 113, aset dalam unit penghasilan kas terjadi ketika aset tak berwujud tidak menghasilkan arus kas secara independen. Maka uji penurunan nilai dilakukan pada tingkat unit penghasilan kas atau kelompok UPK yang relevan. Untuk 114, alokasi rugi penurunan nilai. Jika terjadinya rugi penurunan nilai pada UPK, maka rugi tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi goodwill, kemudian ke aset lain secara proporsional berdasarkan jumlah tercatatnya. Untuk 115, pengembalikan rugi penurunan nilai terjadi ketika penurunan nilai atas aset tak berwujud dapat dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang meningkatkan jumlah terpulihkan aset tersebut. Untuk yang 116, pengertian pengakuan aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset dilepaskan atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depannya yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Untuk 117, pengakuan laba atau rugi pelepasan terjadi ketika laba atau rugi dari penghentian pengakuan aset tak berwujud diakui dalam laporan laba rugi dan tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan. Nilainya itu merupakan selisih antara hasil pelepasan dan jumlah tercatatnya aset. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Masih mute itu. Maaf. Selanjutnya yaitu pengeluaran penelitian dan pengembangan. Pada 126, wajib mengungkapkan jumlah total pengeluaran penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama satu periode pelaporan. 127, pengeluaran penelitian dan pengembangan mencakup seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada aktivitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan pedoman PSAK. Informasi lain, 128, dianjurkan untuk mengungkapkan deskripsi aset tak berwujud yang telah diamortisasi penuh namun masih digunakan, serta aset tak berwujud signifikan yang dikendalikan tapi tidak diakui karena tidak memenuhi kriteria pengakuan atau diperoleh sebelum PSAK 238 berlaku. Selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada nomor 129, paragraf ini dikosongkan. Pada 130, PSAK ditetapkan secara prospektif, namun wajib menilai kembali umur manfaat aset tak berwujud yang diakui. Perubahan umur manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 208. Pada 130A, penyesuaian tertentu diterapkan secara retrospektif dan prospektif mulai periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Pada nomor 130A sampai 130G, paragraf-paragraf ini dikosongkan. Pada 130H, PSAK 238 atau yang mencakup penyesuaian tahun 2015 berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan.
Lalu 130I, ketentuan revaluasi diterapkan pada periode berjalan dan periode sebelumnya, dengan opsi penyajian informatif komparatif yang disesuaikan atau tidak sepanjang pengungkapan secara jelas. Pada 130J, amandemen PSAK 238 terkait klarifikasi metode depresiasi dan amortisasi berlaku efektif 1 Januari 2016 dan diterapkan secara prospektif. Pada 130K, perubahan PSAK 238 akibat penerapan PSAK 115 diterapkan bersamaan dengan penerapan PSAK 115. Pada 130L, perubahan PSAK 238 akibat penerapan PSAK 116 diterapkan pada saat PSAK 116 mulai diterapkan. Lalu yang terakhir itu adalah perubahan PSAK 238 akibat penerapan PSAK 117 diterapkan pada saat PSAK 117 mulai diterapkan. Selanjutnya yaitu pertukaran aset serupa yang ada di nomor 131 dan paragraf 132. Pada 131, entitas tidak perlu menyusun kembali jurnal pertukaran aset serupa yang terjadi sebelum tanggal efektif PSAK ini jika nilai wajar aset telah mencerminkan nilai aset yang disahkan. Pada 132, paragraf ini dikosongkan. Selanjutnya mengenai penarikan. Pada 133, PSAK ini menggantikan PSAK 19 pada tahun 2000, yaitu aset tidak berwujud. Selanjutnya, contoh ilustratif dari PSAK 19 atau PSAK 238. Contoh ilustratif PSAK 238 yaitu menjelaskan penentuan umur manfaat aset tidak berwujud melalui kasus perolehan izin rute penerbangan antar dua kota yang secara hukum memiliki masa berlaku terbatas, namun dapat diperbarui secara rutin dengan biaya minimal dan secara historis selalu diperpanjang selama entitas memenuhi regulasi. Berdasarkan fakta dan keadaan, entitas memperkirakan akan terus menyediakan jasa penerbangan tanpa batas waktu serta didukung oleh keberlanjutan infrastruktur bandara dan proyeksi arus kas yang positif, sehingga izin penerbangan tersebut ditentukan memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, izin penerbangan tidak diamortisasikan dan wajib diuji penurunan nilainya setiap tahun serta ketika dapat indikasi penurunan nilai sesuai PSAK 236. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.